Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Rahman dengan NIM 21141200451, kewarganegaraan dan moderasi beragama. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Sikap Moderat dalam Keberagaman, Suku, dan Budaya di Indonesia. Topik pembahasannya yang akan dibahas terdapat 5 poin. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima yaitu yang terakhir kesimpulan. Poin pertama yaitu di abstrak. Di abstrak, penelitian ini mengkaji tentang sikap moderat dalam keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Pada aktivitas multikultural, diperlukan adanya wawasan dan kepekaan multibudaya yang menghormati diskrepensi. Indonesia adalah negara multikultural. Keanekaragaman itu meliputi pertikaian budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan lain-lainnya. Di masyarakat multikultural seperti itu, sudah sangat terlihat ketegangannya dan perpecahannya di grup budaya kini akan mendampakkan kepada keharmonisan ataupun kehidupan. Tulisan tersebut bertujuan untuk memberikan bahasan mengenai ragam adat di Indonesia, moderat agama di kesepakatan, juga karakter pendidik agama untuk melahirkan perdamaian nasional Indonesia. Prosedur ini memakai panggilan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan multikultural membutuhkan penangkapan juga inisiatif multikultural untuk menjunjung keagamaan, memiliki keinginan untuk berhubungan kepada siapapun sewajarnya. Dibutuhkan kelakuan moderat dengan setimpal, dibutuhkan perbuatan moderat keagamaan, dalam penetapan akan kehadiran sisi lain. Dalam bentuk penetapan akan kehadiran sisi lain, bersikap toleran, menghargai konflik pandangan, juga tidak memakai kehendak melewati kekerasan. Peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan pembimbing agama sangat diperlukan pembagiannya. Mengembangkan moderat agama terhadap rakyat untuk mewujudkan kerukunan serta kedamaian. Latar belakang. Di dalam bangsa rakyat Indonesia, di negara kesatuan Indonesia itu beragam, meliputi berbagai suku, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman ini sudah melahirkan integritas force. Ini terikat masyarakat tetapi diyakini membuat sebuah dampak suatu antar ras, antar suku agama, dan antar nilai kehidupan. Beraneka ragam budaya multikultural, yakni kejadian tersebut terjadi begitu saja dikarenakan berjumpanya dengan budaya, berhubungannya di sebagian individu dan golongan bersama membopong sifat budaya, mempunyai berbagai cara hidup dan cara khusus. Keanekaragaman sebagai perbedaan budaya, latar belakang, atau yayasan keluarga, agama, etnis tersebut silih dialog dalam hal berkomunikasi di masyarakat Indonesia. Keanekaragaman manusia ini tidak cuma terlihat pada batasan rasional, namun mementingkan nilai transendal atau pemahaman yang berasal dari ajaran agama Islam.
Pada komunikasi horizontal atau mendatar, antar agama sesama masyarakat, Mulyana mengatakan, bantuan di antara suku sedang berproses di berbagai tempat, dimulai dari hanya stereotip dan praduga di antara diskriminatif suku sampai kepada permasalahan yang terekspos juga penjagalannya antara daerah itu sudah menghilangkan nyawa orang sekitar di antara sesama umat manusia. Pertarungan menyertai rakyat sekitar bukan sekedar dapat kita jumpai di lingkungan petinggi, ketatanegaraan ataupun kepada orang yang berpendidikan tinggi yang bisa menduduki kedudukan di sebagai instansi. Metode penelitian pengkajian aturan merupakan satu aktivitas didasari oleh satu aktivitas ilmiah dan diliputi oleh suatu prinsip, metode, sistematika, dan suatu pemikiran tertentu yang memiliki sebuah tujuan ingin belajar satu atau beberapa satu ranah sebuah hukum dalam menjalani sebuah penganalisisannya. Penelitian ini mengkaji tentang sikap moderat dalam keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Pada aktivitas multikultural diperlukan adanya kesadaran dan pemahaman berbagai budaya yang menghormati dari berbagai perbedaan. Sumber yang diambil dalam penelitian ini adalah fakta penelitian, merupakan fakta yang diambil dari jurnal ilmiah dan literatur suatu aturan. Cara dalam penghimpunan bukti ini yaitu menggunakan sebuah penelitian dalam studi kepustakaan. Cara penyelidikan yang dipakai yaitu penelitian analisis kualitatif. Baiklah, topik pembahasan yang pertama yaitu mengkaji perkembangan sikap moderat di keragaman suku dan budaya. Moderasi memiliki istilah yang berasal dari bahasa Arab, dari kata yang serupa ialah wasato yang berarti moderat. Di agama Islam memiliki arti itu membuktikan sifat Islam adalah moderat di dalam berbagai hal, dalam setiap bertindak, dan moderat dalam segala kegiatan, baik itu perbuatan, ucapan, ataupun penalaran. Sementara itu, di dalam bukunya The Middle of Part of Moderation Islam, Muhammad Hashim Kamali menekankan bahwa moderasi yang dari bahasa Arabik yang berarti wasatiyah, sesuatu yang tiada mendapatkan buang sejak dua makna, yakni seimbang dan keadilan. Moderat berarti berkompromi, yaitu prinsip utama ajaran usuliyah, bukan apa yang telah diyakinkan toleransi terhadap seluruh rakyat yang lain. Moderasi memiliki arti yakni confidence, right balancing, dan justice. Tanpa adanya kestabilan juga adil, ajakan moderat agama telah menjadi sangat tidak efektif. Yang kedua yaitu multikultural atau keragaman bangsa Indonesia. Multikulturalisme dapat dipahami sejak linguistik, yaitu akan banyaknya budaya. Kebudayaan yaitu sebagai arti ideologi juga merupakan sebuah pemakaian untuk memajukan tingkat manusia yang paling tinggi. Oleh karenanya sangat genting untuk memperhatikan budaya dengan fungsional juga praktis ke dalam peranan sosial. Secara istilah yaitu lebih diketahui sebagai multikulturalisme normatif dan multikulturalisme deskriptif. Multikulturalisme deskriptif yaitu
kebenaran sosial yang melukiskan akan terjadi pluralisme, sedangkan dengan multikulturalisme normatif yaitu hal yang berbelit-belit yang akan mendasar dari hati karena sebuah keterkaitan sikap. Sebab antara rakyat negara yang cakupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat untuk melakukan segala hal yang merupakan membentuk pembenaran solidaritas dalam perkembangan dunia dogmatis kini sekarang sedang berkembang di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang bermultikultural, yaitu jumlah umat Islam yang besar di dalam bumi ini dan juga mempunyai berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama yang memiliki kendala demi mewujudkan kerukunan dan keamanan organisasi untuk bersama membangun kesandaran multikultural. Poin yang ketiga yaitu moderasi di dalam keragaman Indonesia. Moderasi beragama dan Bhinneka Tunggal Ika harus konsisten disampaikan kepada semua generasi milenial. Jangan sampai terbujuk isu SARA karena info yang generasi milenial dapat, upaya preservasi toleransi yang tinggi juga terus dilakukan. Forum kerukunan umat beragama sebagai organisasi wadah bersatu tokoh dari seluruh agama lazim menggelar pertemuan untuk bersilaturahmi, berbagai info, mengupas perkembangan aktual tentang kehidupan beragama agar terlepas dari isu-isu yang mencurigakan akan tergantungnya kerukunan antar umat beragama. Secara terminologi, para tokoh agama telah memberikan berbagai definisi tentang arti kata moderasi, bukan hanya merendah, arti berdiri di tengah dalam posisi tertentu agar tidak berlebihan. Sebenarnya orang itu telah tegak pada titik sikap. Seseorang perantara yang disebut moderator yang dapat menyatukan dua dinding secara seimbang dan harmonis tanpa mengharapkan poin realitas. Agama membentuk jalan jiwa, juga pemecahan yang adil untuk titik temu dalam menghadapi problematika kehidupan dan masyarakat. Agama menjadi bagian masyarakat berpandangan dan berpedoman sebagai penyeimbang antara urusan akhirat dan dunia. Pikiran juga jiwa, skala maupun adat istiadat, pemimpi dengan realitas pribadi juga umum. Nyaman diturunkannya sebuah agama turun ke dalam dunia ini sebagai pedoman berkehidupan. Juga turun di muka dunia demi memberikan jawaban permasalahan bumi secara besar dan kecil, berkeluarga atau private, dan mendunia ataupun publik. Kesimpulan, berbagai permasalahan yang terjadi dan kepentingan yang terjadi antar umat manusia dalam perbedaan suku, agama, ideologi, dan lain-lain telah menyebabkan munculnya penetapan internasional melalui PBB menyatakan bahwa 2019 adalah tahun moderasi internasional. Tekad ini jelas tak bisa dilepaskan dari inisiatif berkelanjutan Kementerian Pendidikan mengedepankan moderasi agama. Agama merupakan jalan kehidupan dan jalan keluar yang adil untuk semua permasalahan dalam menghadapi problematika kehidupan dan masyarakat. Agama menjadi bagian masyarakat berpandangan dan berpedoman sebagai penyeimbang antara
urusan akhirat dan dunia, pikiran dan akal, rasio dan adat istiadat, idealisme dengan realitas individu dan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan diturunkannya agama di dunia ini sebagai pedoman kehidupan. Agama warisan di muka bumi ini agama warisan di muka bumi ini demi memberikan sebuah solusi permasalahan baik itu dunia dan juga secara mikro maupun makro, keluarga atau private maupun secara publik, keluarga atau private maupun secara negara ataupun publik. Itu saja yang dapat saya presentasikan terhadap artikel saya kali ini. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.